tinggi kalau kita bisa ngobrol sama petinggi-petinggi negeri. Iya, ini studio kita udah rame banget ya. Sekarang kayak dikepung loh aku. Sudah terkepung ya. Ini ampun Pak. Aman. Boleh Bu. Hari ini kita kedatangan dari Ibu Kompol Mariatun Eskom dan juga Bapak Itu Hambali SC dan MHI dari bagian SDM Polrestabes. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Mbak. Sagar. Ini akhirnya ada kesempatan dan waktu juga untuk mampir ke Play FM ya Bu ya. Iya. Setelah kemarin sibuk banget, apalagi pemilu lagi. Kemarin lagi sibuk-sibuknya juga ya Bu ya. Lagi sekarang juga kayaknya masih ya. Sekarang masih dalam tahap proses perhitungan suara yang di tingkat kecamatan. Oke, ya selain kemarin kan sudah disibukkan dengan pemilu ya, saat ini kalau untuk kesibukan Polri apalagi nih Bu di bulan Februari ini? Kalau untuk kesiapan Polri mungkin dalam waktu dekat ini bulan tanggal 1 Maret itu ada muktamar IMM Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kemudian ada juga ziarah kubro. Oh iya. Jadi persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Oh itu yang harus dipersiapin pengamanannya dan lain-lain. Nah kalau untuk rekrutmen ini Bu, penerimaan anggota Polri di tahun 2024 ini apa udah berjalan Bu? Mohon izin Mbak. Jadi terkait sobat-sobat Polri, terutama adik-adik yang mau mendaftar kepolisian, sekitar bulan Maret mungkin ada penerimaan terpadu mulai dari Akpol, Bintara, dan Tamtama. Oke, gitu. Maret ya jadi ya. Nah, ini siap-siap ya. Itu apa Bu tahapannya nih kalau untuk Taruna, Bintara, Tamtama? Jadi kalau untuk Akpol ya Mbak, itu ada untuk Taruni dan Taruna. Jadi bisa adik-adik sobat Polri yang cewek maupun cowok. Jadi mulai dari mereka bisa mendaftar mulai umur 16 tahun, berapa bulan? 16 tahun bisa. 16 tahun bisa, itu bisa dari tamat SMA. Ya, bisa dari madrasah aliyah bisa. Terus kemudian untuk Bintara itu bisa cowok cewek juga, adik-adik yang berminat mulai itu ada Bintara Polwan dan laki-laki. Jadi Brimob, Pol Air dan Bintara Umum. Kemudian untuk Tamtama. Jadi perempuan dan laki-laki juga bisa ikut dan mulai usianya minimal 16 tahun untuk Akpol. Kalau yang Bintara dan Tamtama 17 tahun 7 bulan. 17 tahun 7 bulan minimal dengan pendidikan terakhir SMA sederajat ya Bu ya, seperti itu. Nah ini dibuka di seluruh Indonesia serentak atau untuk saat ini masih yang di wilayah Kota Palembang? Kalau untuk pembukaan serentak seluruh Indonesia karena itu dikeluarkan dari Mabes. Seluruh Indonesia ya. Indonesia nih. Dimulai di tanggal 1 Maret. Kalau untuk penerimaan kita menunggu perintah dari Mabes. Kalau biasanya Mbak itu di akhir Februari atau di awal Maret. Di akhir Februari. Tapi pastinya itu masih harus menunggu ya. Iya, dan harus udah disiapin dari sekarang. Siap-siap dong. Kayaknya udah akhir Maret tuh. Pantas banyaknya olahraga ya atau enggak? Biar fit gitu nanti. Oke, kita lanjut lagi players ngobrolnya. Apalagi mungkin untuk Anda yang tertarik dan memang udah punya rencana berencana atau memang juga punya untuk jiwa ikutan dan juga masuk sebagai anggota Polri. Nah, persyaratan pasti ada persyaratan umum dan khusus ya Bu, karena Tamtama, Bintara sama satu lagi Akpol itu berbeda untuk persyaratan khususnya. Nah itu persyaratannya gimana tuh Bu? Secara umum dulu mungkin bisa Kalau untuk persyaratan Pak itu ada dua kriteria, yaitu persyaratan umum maupun khusus. Jadi untuk persyaratan umum mulai dari Akpol, Bintara dan Tamtama itu sama, warga negara Indonesia, pria atau wanita, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian sehat jasmani dan rohani dengan surat keterangan sehat dari institusi kesehatan, kemudian tidak pernah terpidana karena melakukan suatu kejahatan, karena itu akan ada SKCK ya. Kemudian berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela, dan yang terakhir lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota kepolisian. Belum bisa Jim, SKCK kita udah colek. Hilang. Terus kalau untuk itu persyaratan umumnya, artinya mau Bintara, Tamtama, Akpol semuanya sama. Iya, kalau itu bagian yang khususnya gimana Pak? Bagian itu Pak Hambali mungkin bisa jelasin untuk secara khusus. Iya, catatan khusus kita bagi ya. Dulu untuk Akpol ini pendidikan sederhananya SMA atau madrasah aliyah. Untuk SMK tidak berlaku ya Akpol. Oke. Ya, untuk SMA dan madrasah aliyah sebutkannya. Kemudian untuk nilai rata-rata 7. Nah, untuk ada pendidikan yang dari pesantren namanya pendidikan muadalah SPM pada kongres rata-rata nilai waton biasanya 7,5. Itu untuk nilai dan ijazah ya. Untuk domisili untuk Akpol minimal 1 tahun. Jadi misalnya dari Polda luar baru pindah ke Polda Sumsel, kalau kurang dari 1 tahun dia belum bisa mendaftar di Polda Sumsel. Oh, jadi seandainya dia tinggal di Lampung gitu, baru 6 bulan di Palembang mau daftar Polda Sumsel nggak bisa. Nggak bisa di Polda asal Polda tujuan ya. Polda sebelumnya dia bisa daftar. Kemudian untuk umur 16 tahun maksimal 21 tahun. Tetapi untuk 16 tahun ini ada khusus juga, harus dilengkapi dengan nilai TOEFL nilai minimal 500. Tapi kalau 17 tahun ke atas tidak ada syarat untuk TOEFL. Untuk tinggi badan pria 165, wanitanya 163, lebih tinggi dari yang Bintara. Kemudian untuk Bintara tadi domisili Akpol 1 tahun, kalau untuk Bintara domisilinya minimal 1 tahun. Oh sama. 2 tahun. Oh 2 tahun, lebih lama. Akpol 1 tahun, Bintara dan Tamtama 2 tahun. SMA kalau untuk umur minimal 17 tahun 7 bulan, maksimal 21 tahun. Tinggi badan untuk pria 165 cm, untuk wanita lebih rendah daripada Akpol. Tadi Akpol 163, untuk wanita di Bintara Polwan 160. 160. Ya, untuk nilai rata-rata 65. 6,5 ya. 65/100 gitu. Dan itu nilai keseluruhan dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA. Nilai rapot ya. Kelas 3. Nilai rata-rata kelas 3. Oke, jadi bukan pakai 12 ya sekarang. kelas 12. Bukan jadi bukan ngambil sekarang apa ya? Nem masih nilai Kalau nem ya. Kalau sekarang pakai rapot. Karena nggak ada benar. Ada ujian nasional. Tidak ada ujian nilai rapot. Dan pendaftarannya juga lagi untuk Tamtama. Umur 17 tahun 7 bulan. Kalau di Bintara tadi maksimal 21 tahun. Kalau untuk Tamtama lebih molor dari 1 tahun. Jadi 22 tahun maksimal. Oke. Badannya sama. Untuk wanita tidak ada di Tamtama. Domisilinya sama 2 tahun. Oke. Jadi nilai Pak? Sama? Untuk nilai nggak pakai nilai di ini serendah SMA atau madrasah. SMK juga bisa lulus. Ya, yang penting lulus, kecuali tata kecantikan dan tata busana. Nah, bingung karena kalau Tamtama kan Brimob ya Bu ya? Brimob dan lain. Enggak Brimob. Pegang lah dia tadi. Udah nggak usah dibayangin. Kan biasa pegang meteran baju gitu nggak bisa. Karena memang begini, syarat-syarat ini dipertimbangkan juga dengan apa yang akan mereka lalui selama pendidikan ya Bu ya. Kecantikan, tata boga juga nggak bisa. Kalau tahapan seleksinya bisa dijelasin nggak? Mungkin Pak Ahmad dulu ya. Bisa dijelasin tahapan seleksinya untuk. Nanti kalau sudah dibuka penerimaan, adik-adik pendaftar bisa mendaftar online dulu. Nanti ditentukan apa-apa yang harus diupload, biasanya SKCK, KTP, ijazah. Jadi daftar online dulu ya. Daftar online, setelah daftar online nanti daftar online. Kalau daftar online bisa di Polres masing-masing. Daftar online sesuai domisili. Misalnya
misalnya tapi tetap harus kehadiran ya, menurut kehadiran kita di sana gitu. Kalau daftar online nggak harus hadir, nanti ada verifikasi. Setelah mendaftar online ada verifikasi, harus datang ke Polres. Oke. Jadi kalau ini Polrestabes Palembang, di Polrestabes Palembang. Bisa cek website Polrestabes Palembang ya Bu ya untuk proses pendaftarannya gitu. Pendaftarannya nanti kalau daftarnya sama www.penerimaanpolri.go.id. penerimaanpolri.go.id. Dia masuk ke mana? Polres mana? Nah, itu tahapannya setelah daftar ada kayak tahapan apa lagi tuh? Jadi setelah pendaftaran, bagi mereka yang telah memenuhi syarat sudah mengupload akan mendapatkan nomor pendaftaran. Nah, jadi mereka verifikasi dulu ke Polrestabes, karena pada saat verifikasi seperti kata Masnya tadi harus membawa berkas-berkas yang sudah diupload dan akan dilaksanakan ukur tinggi dan timbang berat badan. Tinggi badan kan ada di syaratnya. Ya. Tapi kalau berat badan ada? Kalau berat badan ideal. Jadi pada saat ukur tinggi badan dia ideal beratnya. Oke, jadi antara tinggi dan berat ya. Tinggi dan berat itu sama, tapi ngukurnya dari tinggi ya. Iya. Dan, kalau untuk berat pada saat pendaftaran tidak digugurkan, tapi kalau tinggi itu syarat mutlak. Jadi kurang 0,1 tidak bisa. Tapi kalau untuk berat badan nanti pada saat kesehatan, kalau overweight biasanya gugur. Ya. Ini kalau berat badan itu bisa masuk olahraga. Ya, gitu. Kalau tinggi 17-18 tahun mentok dah. Mau ditarik gimana? Mau ditarik gimana sulit. Setelah tahapan tadi verifikasi dan cek tinggi badan, lalu masuk ke tahapan apa lagi? Jadi setelah pendaftaran, adik-adik pendaftar mulai melaksanakan tahapan tes yang dilaksanakan di Polda. Jadi mulai dari administrasi. Jadi silakan adik-adik yang berminat untuk mendaftar persiapkan administrasi dari sekarang. Jadi mulai dari ijazah dilegalisir, pembuatan SKCK, karena SKCK itu berlaku 3 bulan. 3 bulan, jadi bisa dibuat dari sekarang daripada nanti pada saat penerimaan mungkin membeludak yang membuat SKCK. Jadi bisa, kalau kata orang Palembang, diguyuri. Sambung. Itu tuh kalau SKCK itu kayaknya emang rame terus ya. Setiap hari. Nah, Ibu, ini tadi kan harus ada legalisir ijazah ya. Nah, untuk adik-adik yang kelas 12 saat ini, di Maret kan mereka belum lulus, Bu. Ya, jadi kalau untuk adik-adik yang masih kelas 3, masih kelas 12, itu bisa menggunakan rapot. Jadi rapot semester 1 sampai semester 5. Ya, jadi mereka menggunakan rapot nanti pada saat kelulusan sudah mendapatkan ijazah, baru mereka melampirkan ijazah. Jadi ini boleh pakai rapot ya. Bisa menyusul. Nah, ini nih banyak gosip-gosip ya, bahwa katanya kalau masuk jadi anggota Polri untuk pendaftaran, wah bayarnya mahal nih, harus ngeluarin duit ratusan juta, miliaran, lebih kayak caleg ya gitu. Ini bener nggak sih Bu gosip-gosip itu Bu? Jadi kalau untuk penerimaan kita punya prinsip betah, Mbak. Apa tuh? Betah, bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Satu lagi clear and clean. Jadi benar-benar bersih. Jadi bukan skincare aja nih clear yang bersih, tapi untuk pendaftaran ini juga ini transparan. Jadi kalau untuk transparan Mbak, jadi setiap tahap berasi terus langsung diumumkan. Kalau dulu kan pengumumannya terakhir. Terus kalau untuk psikologi menggunakan CAT, jadi begitu selesai nilai akan tampil di layar, pengumumannya terakhir. Terus kalau untuk psikologi menggunakan CAT, jadi begitu selesai nilai akan tampil di layar komputer. Bisa dilihat gitu di hari itu juga ya Bu. Dan kita juga melibatkan unsur-unsur terkait, seperti kalau untuk psikologi kita melibatkan tim besi, kita melibatkan LSM juga, pengawas eksternal juga untuk ketransparanannya. Jadi bisa langsung dilihat kemampuan kita sampai mana setelah tes gitu ya Bu. Apakah kira-kira nih masuk kayak gue ya kalau ngeliat
banget gitu. Nah kalau setelahnya Bu, masa pendidikan ada SPP-nya juga nggak kayak kuliah? Mungkin Pak Hambali bisa bantu jawab Pak. Kalau sudah dinyatakan lulus, adik-adik sudah langsung peralatan dari sepatu, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu sudah disiapin. Iya, sudah otomatis jadi anak negara ya. Dan selain perlengkapan tadi, kelas 1 uang saku siswa. Jadi selama pendidikan mereka itu sudah memperoleh uang saku. Kemudian untuk makan 3 kali sehari juga pokoknya sudah kalau sudah dinyatakan lulus mereka menjadi anak negara. Ya, betul. Jadi biaya dinas seluruhnya ditanggung oleh negara. Nah, kalau tempat pendidikan siswa-siswanya nanti di mana Bu? Kalau yang daftar di Polres, Bintara, Tamtama ini beda-beda ya. Kalau untuk Akpol itu di Semarang. Di Semarang. Jadi mereka menjalani pendidikan 4 tahun di Semarang. Kalau untuk laki-laki itu Bintara di SPN Polda Sumsel yang ada di Betung. Oh iya, aku pernah lewat aja sih. Seluruh Indonesia ada pusdik masing-masing, pusat pendidikan masing-masing, tapi khusus untuk Polda Sumsel itu di Betung. Di Betung. Kalau untuk Polwan itu terpusat di Sepolwan di Ciputat. Jadi mereka kalau Polwan kan sedikit kan Mbak, paling misalnya satu pendidikan itu satu polda sekitar 12 atau 20-an paling banyak. Jadi mereka terpusat di Sepolwan. Tapi kalau untuk Akpol itu Taruna maupun Taruni tergabung di Semarang. Gitu. Kalau untuk Tamtama itu ada di Pusdik Brimob atau Polsek Jawa Timur. Kalau untuk di Polair itu di Pondok Dayung di Jakarta Utara. Oke. Jadi memang kalau pendidikannya di Sumsel sendiri nggak ada yang di Betung aja ya. Gitu ya. Nah itu pendidikannya berapa lama ya Pak? Kalau untuk Akpol tadi 4 tahun. Untuk Bintara 5 bulan. 5 bulan. Pertama Bintara 5 bulan. Yang lama emang akademi polisi ya. Gitu. Kalau selanjutnya ya ada setelah lulus itu ditugaskan dan ditempatkan itu. Jadi penugasan mereka tuh gimana? Gitu? Dan di mana? Kalau untuk apa sesuai wilayah masing-masing? Penempatannya seluruh Indonesia. Kalau untuk Akpol, tapi kalau untuk Bintara itu biasanya kembali ke Polda masing-masing. Ya kalau kayak kita di Polda Sumsel, seluruh jajaran Polda Sumsel mulai dari Pagar Alam, Omu Selatan sampai ke sini. Semua ya. 15 Polres. 15 Polres. Lalu untuk Polwan itu biasanya sebagian besar kembali lagi ke Polda Sumsel, kecuali kalau dari Mabes membutuhkan, misalnya tenaga kesehatan dibutuhkan oleh Mabes, diambil oleh Mabes. Nah itu juga mau saya tanya Bu, tadi kan minimal SMA ya Bu ya. Kalau ada yang lulus S1 kayak seandainya dengan pendidikan tertentu profesional seperti dokter, itu bisa masuk ke Taruna Bintara dan Tamtama atau memang harus langsung masuk Akpol gitu Pak? Kalau untuk Akpol itu sekarang itu dari khusus untuk SMA. Tapi kalau untuk Bintara dia bisa mendaftar dari sarjana dengan persyaratan-persyaratan dibedakan dengan yang Bintara biasa. Jadi kalau untuk sarjana 2 tahun mengabdi sudah bisa naik pangkat. Tapi kalau untuk yang dari SMA 5 tahun mengabdi baru naik pangkat. Jadi ada mereka diuntungkan kalau untuk sarjana. Tapi kalau untuk khusus mereka menggunakan kesarjanaannya bisa masuk melalui SIPSS, jadi sumber sarjana. Sekolah itu sumber sarjana itu kemarin sudah mulai sekarang sudah sampai sudah di pusat tesnya. Yang dokter segala macam itu. Oke deh, mungkin masih penasaran players nih. Welcome back to 97.5 Play FM, langkah baru makin seru. Nih, players sudah mempersiapkan ya mungkin untuk Anda, adik atau anak Anda mungkin yang sudah dipersiapkan untuk menjadi anggota Polri. Nah, kita balik lagi.
pamflet ataupun spanduk-spanduk yang biasanya kami tempel di pinggir-pinggir jalan atau di depan-depan polsek. Bisa cek di situ. Kalau untuk rekrutmennya nanti bisa ke websitenya Polri ya Bu ya? Bisa ke www.polri.go.id www.penerimaanpolri.go.id. Kalau ini Instagramnya? Kalau Instagramnya di Instagram SDM Polrestabes Palembang. Bisa cek di polisi_Palembang gitu semua. Pokoknya yang ada terverifikasi ya. Jangan yang Instagram atau sosial media mengatasnamakan doang atau apa. Nah ini bagi yang tertarik nih ya, kira-kira ada saran nggak nih Pak Hambali untuk persiapan tes terutama fisik ya, kira-kira apa yang harus dipersiapkan oleh calon-calon nih pendaftar? Oke, di waktu yang sudah tidak lama lagi ini, karena sudah hitungan hari sudah mau pendaftaran, hari ini silakan persiapkan administrasi yang menjadi persyaratan. Yang kedua, silakan check up kesehatan, karena di kesehatan itu ada dua, tes kesehatan satu fisik keluar dan tes kesehatan kedua ya, menyangkut laboratorium darah, urin dan lain-lain. Itu harus disiapkan juga. Kemudian untuk latihan fisik jasmani juga harus dimulai dari sekarang. Jasmani terdiri dari lari, pull up, sit up, push up, satran dan renang ya. Kemudian akademik ini akan diujikan matematika, bahasa Inggris, TWK dan pengetahuan umum, itu juga harus disiapkan. Kemudian tes psikologi agar mencari informasi, karena masing-masing instansi akan beda-beda tes psikologinya, jadi sebaiknya adik-adik sudah ada gambaran tentang psikologi dari polisi. Kemudian jangan lupa minta doa restu orang tua, yang terakhir berdoa ya. Selain latihan, persiapan, doa dan restu orang tua. Supaya tetap dilindungi ya kan? Iya, karena perjuangannya walaupun kita yang berjuang, tetap orang tua yang lebih banyak berjuang. Tidak berdoa cuma Mbak ya. Betul. Saya minta doain ibu juga lah Bu ya, tolong. Untuk kelangsungan hidup depan, jodoh gitu. Kasih sama ibu, pokoknya surga dibawa ke telapak kaki ibu. Ibu siapa juga kayak sama. Nah kalau mungkin dari Ibu Mariana, himbauannya yang mau disampaikan ke calon mahasiswa, calon siswa. Himbauan untuk calon pendaftar itu jangan percaya dengan calo ataupun oknum-oknum anggota Polri yang menjanjikan kelulusan dengan mengiming-imingi menggunakan uang. Jadi jangan percaya, karena kalau kata kita najur Mbak, najur tuh apa ya namanya, orang ngambil uang tapi itu atas usaha mereka sendiri. Ternyata gini, ternyata memang kita sanggup tapi kurang-kurangnya ada yang nolong karena kurang percaya diri tadi. Mereka percaya kalau masuk polisi pakai duit pasti lancar. Itu jangan dipercaya, itu hoax ya. Padahal sebenarnya memang usaha dia sendiri aja. Penting percaya diri. Kalau udah tadi persiapannya yang tadi disebutin Pak Hambali tadi udah kayaknya udah mateng, ya kan, tes lancar, bismillah segala macam, pasti ya kalau memang rezekinya dan kemampuannya. Ingat ya, bukan cuma rezeki, kemampuan. Dengan kemampuan sendiri. Betul gitu. Terima kasih banyak Mariatun dan juga Bapak Hambali dan players ya. Tadi langsung bisa cek aja di website penerimaan.polri.co.id ya. Terus bisa cek di Instagram, YouTube-nya Polrestabes juga ada. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi terakhir, Ibu? Penutup, Bapak dan Ibu sebagai closing. Ditunggu para calon siswa. Kami tunggu untuk players yang mau mendaftar anggota Polri. Persiapan di bulan Maret kita membuka penerimaan terpadu tanpa biaya sedikit pun. Betul, gratis. Oke, sekali terima kasih. Sehat terus Ibu Mariatun dan Bapak Hambali.